Dari mana, Mas? Kediri. Passwordnya apa? Disebut kayak kuburan, tiket timnas Malaysia di Piala Merdeka tak laku. Disambut meriah usai tiba di Arab Saudi, Martin Paes akui terharu dengan dukungan fans Garuda. Berdoa di depan Ka'bah, Ragnar Oratmangun minta kemenangan untuk timnas Indonesia. Terungkap, ternyata ini alasan pemain timnas Indonesia jalani umroh jelang jumpa Arab Saudi. Breaking news, Tom Haye batal gabung Oxford United. Ternyata ini alasan sebenarnya. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar menarik datang dari kiper timnas Indonesia Martin Paes yang mendapatkan sambutan meriah dari para supporter usai tiba di Arab Saudi jelang mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, Martin Paes telah bertolak ke Arab Saudi pada Senin kemarin. Martin Paes sendiri berangkat ke Arab Saudi setelah melakoni pertandingan terakhirnya bersama FC Dallas di MLS. Paes tak lama-lama beristirahat lantaran tak sabar bertemu rekan-rekannya di timnas Indonesia. Setelah menempuh perjalanan panjang, kedatangan Martin Paes pun disambut meriah oleh puluhan wakil supporter. Berkaca seperti sambutan kedatangan pemain timnas Indonesia kemarin, terlihat para supporter antusias menyambut kedatangan Martin Paes. Tentu sambutan ini menjadi nilai tambah bagi pasukan Garuda, apalagi supporter Indonesia dikenal sebagai supporter yang fanatik. Martin Paes sendiri sebelumnya menceritakan kisahnya saat akhirnya bersedia untuk membela timnas Indonesia. Diceritakan Martin Paes, ternyata rayuan maut dari supporter timnas Indonesia selama 3 tahun yang meyakinkan keputusannya. Selain itu, dukungan yang luar biasa dari fans membuat dirinya bersedia untuk dinaturalisasi. Diketahui, Martin Paes telah menyandang status sebagai warga negara Indonesia pada akhir April 2024 lalu. Namun, Paes harus menunggu lama hingga akhirnya tersedia untuk timnas Indonesia. Terlepas dari permasalahan tersebut, kini Martin Paes akhirnya menceritakan kisah yang akhirnya menerima pindah kewarganegaraan menjadi Indonesia. Dikatakan Martin Paes, salah satu alasan dirinya bersedia membela timnas Indonesia karena dukungan fans Garuda. Para fans Garuda memberi dukungan yang luar biasa dan merayunya selama 3 tahun dan membuatnya yakin membela timnas Indonesia. Saya pikir mereka sangat bersemangat. Fans sudah merayu saya selama 3 tahun. Saya juga ingin berpikir bahwa saya bermain bagus di lapangan. Saya tidak sabar untuk membalas mereka dengan beberapa penampilan bagus. Ini luar biasa. Ya, saya tidak sabar bermain untuk mereka. Saya melihat mereka mendukung saya dan klub. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan, dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun, dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat, ujar Martin Paes. Martin Paes pun berharap dirinya bisa membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Apalagi ajang terbesar ini akan diadakan di Amerika Serikat, tempat di mana dirinya berkarir saat ini. Bagaimana jika saya akan bermain dalam pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya bersama Indonesia? Itu akan menjadi hal yang luar biasa, jelas Martin Paes. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh jelang pertandingan melawan Arab Saudi. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Arab Saudi pada laga perdana grup C di Stadion King Abdullah Sports City pada 6 September mendatang. Ya, skuad Garuda telah tiba di Arab Saudi pada minggu lalu dan akan langsung menggelar latihan 1 hari setelahnya untuk mempersiapkan diri. Di sela-sela persiapan menghadapi laga tersebut, para pemain timnas Indonesia melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Berdasarkan keterangan resmi dari akun Instagram resmi timnas Indonesia, ada 13 pemain yang menjalankan ibadah umroh. Salah satu pemain timnas Indonesia yang mengikuti umroh adalah Ragnar Oratmangun, yang merupakan mualaf sejak usia 15 tahun. Selain Ragnar Oratmangun, pemain skuad Garuda lain yang umroh diantaranya Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Hernando Ari. Ragnar Oratmangun pun membagikan kegiatan umrohnya melalui akun Instagram pribadinya. Tidak bisa berharap cara yang lebih baik untuk memulai babak ketiga dari kualifikasi Piala Dunia. Alhamdulillah, ujar Ragnar di Instagram.
Baru-baru ini, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan Timnas Indonesia menjalani ibadah umroh karena instruksi dari pelatih Sintayong. Sebab ada waktu luang dalam persiapan timnya untuk fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji mengatakan agenda Timnas Indonesia belum terlalu padat untuk melakukan persiapan. Jadi hal itu membuat para pemain yang beragama Islam dapat menjalani ibadah umroh. Pria berkacamata itu menceritakan bahwa ibadah umroh itu berjalan tanpa ada kendala apapun. Kondisi tersebut membuat agenda latihan Timnas Indonesia juga tidak terganggu. Hari ini, pagi waktu Arab Saudi, ada waktu longgar. Coach Sintayong menyampaikan yang beragama Islam melaksanakan ibadah umroh dan sekaligus berdoa bersama. Saya yang memimpin pemain ke Masjid Al-Haram. Semua berjalan lancar, pemain sudah kembali ke hotel dan siap untuk latihan, ujar Sumarji. Sedikit kabar baik menghampiri Timnas Indonesia. Ya, gelandang Timnas Arab Saudi Abdullelah Al-Maki mengalami cedera jelang melawan Timnas Indonesia. Dikutip dari situs resmi SAFF, Al-Malki mengalami cedera pergelangan kaki hingga tidak bisa menjalani sesi latihan secara penuh. Al-Malki merupakan salah satu gelandang berpengalaman di skuad Timnas Arab Saudi. Pemain Al-Etihad itu selalu menjadi pemain utama saat Arab Saudi dilatih Hervé Renard, terutama di Piala Dunia 2022. Namun di bawah asuhan Roberto Mancini, gelandang 29 tahun itu jarang bermain karena sering cedera. Situasi Al-Malki untuk status melawan Timnas Indonesia belum terungkap usai mengalami cedera tersebut. Namun yang jelas ini menjadi sedikit kabar baik buat Timnas Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye dikabarkan menolak tawaran klub kasta kedua Liga Inggris Oxford United. Teka-teki klub tujuan Tom Haye untuk musim 2024-2025 semakin menjadi misteri. Pada Senin kemarin, Tom Haye dikabarkan menolak tawaran Oxford United. Padahal sebelumnya peluang klub kasta kedua Liga Inggris itu menggait The Professor mencapai 70%. Jurnalis football internasional Josh Blowop mengonfirmasi hal tersebut melalui akun X pribadinya. Menurut Josh, tawaran dari Oxford United memang benar adanya, namun Tom Haye sendiri yang menolak secara pribadi. Tom Haye tidak akan bergabung Oxford United. Sumber-sumber terdekat dari sang pemain telah mengonfirmasi hal ini. Tawaran ini telah siap, namun sang gelandang sendiri yang memutuskan tidak menerimanya, ujar jurnalis tersebut. Tidak jelas mengapa Tom Haye menolak tawaran Oxford United, namun kemungkinan Tom Haye masih ingin berkarir di liga kasta tertinggi. Kini, dengan sudah ditutupnya bursa transfer Liga Inggris, tersisa satu tawaran untuk Tom Haye dari Dinamo Zagreb. Saat ini Tom Haye sedang tugas negara memenuhi panggilan Timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi. Gelandang 29 tahun itu bakal berfokus untuk pasukan Sintayong dalam laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Meski demikian, Tom Haye harus memutuskan pelabuhan mana untuk karir selanjutnya. Hal ini lantaran beberapa negara sudah tidak akan lama lagi menutup bursa transfernya. Sebuah perbedaan sangat jomplang dialami Timnas Indonesia dan Malaysia. Ya, seperti yang diketahui, antusiasme supporter Timnas Indonesia menyaksikan timnya berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sangat membludak. Dilansir dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia, tiket pertandingan Indonesia versus Australia hanya tersisa 5.000 lembar. Padahal menurut kabar yang beredar, tiket dijual hingga 65.000 kursi. Hal berbeda dialami oleh Timnas Malaysia yang terancam tidak mendapat dukungan penuh dari suporternya saat mengikuti pesta bola merdeka di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 4 September mendatang. Hal ini dikabarkan oleh salah satu media lokal Malaysia, Beharian. Pesta bola merdeka di Stadion Nasional Bukit Jalil yang seharusnya menjadi turnamen bergengsi dan dimeriahkan sorak-sorai supporter berpotensi berubah menjadi kuburan sepi menyusul dingin bahu supporter, tulis media Malaysia tersebut. Selain Malaysia, pesta bola merdeka turut mengundang Filipina, Lebanon, dan Tajikistan. Meski demikian, tiket yang dijual menurut Beharian baru terjual kurang dari 1.000 tiket. Ketua Komite Tiket dan Stadion PAM, Datuk Kosa Majais mengakui bahwa penjualan tiket di seluruh pertandingan turnamen tersebut memang sangat lambat sejak pertama kali dibuka.